I've been trying not to go out the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Invitaul Mawardah, NIM E2019-1099 dari kelas PS2. Saya akan memberikan tanggapan mengenai video YouTube yang Bapak Wadud berikan, yaitu tentang pengantar ekonomi makro Islam. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga, sementara nomos adalah tatanan atau peraturan. Apabila dua kata tersebut digabungkan, yaitu suatu tatanan atau aturan atau manajemen dalam sebuah rumah tangga. Ilmu ekonomi sendiri menurut Adam Smith yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang dalam usahanya untuk mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini pembagian ilmu ekonomi dibagikan menjadi tiga, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, terus yang terakhir ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi deskriptif yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi dalam suatu negara. Misalnya, ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, ekonomi Indonesia pada masa pandemi saat ini. Terus yang kedua, ekonomi terapan, yaitu suatu cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga. Misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan. Terus yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya misalnya jumlah uang yang beredar, jumlah barang yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai ekonomi makro. Ekonomi makro adalah suatu ilmu perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat. Konsep dasarnya yaitu yang pertama pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua pengangguran, terus yang ketiga uang dan fungsi uang. Bagaimana peredaran uang, bagaimana fungsi uang di dalam masyarakat, terus yang selanjutnya inflasi dan deflasi. Nah, inflasi itu sendiri adalah terjadinya kenaikan harga secara terus-menerus. Begitu sebaliknya, pengertian dari deflasi yaitu terjadinya penurunan harga secara terus-menerus. Terus yang selanjutnya permintaan agregat dan penawaran agregat. Dan yang selanjutnya lagi keseimbangan IS dan LM. Nah, IS ini merupakan barang, sementara LM adalah uang. Nah, apabila terjadi terlalu banyak uang, maka akan mengakibatkan inflasi. Begitu sebaliknya, apabila terlalu banyak barang akan mengakibatkan deflasi. Terus yang terakhir, ekspor dan impor dalam suatu negara. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.